makanya nanti pada saat testimoni, maksimalin apa yang Mbak ucap, orang takjub. Nanti Allah bikin takjub Mbaknya. Sekarang gimana Allah bikin takjub Mbaknya? Mbaknya nggak bikin takjub. Allah wasilahnya lewat tamu. Kalau saya kan, cilok ada aja rezeki. Ya kan tamunya pada takjub tuh walaupun gue ngomong jorok. Ya, kan besok anak yatim ada acara di Magelang. Ah iya, aku ikut. Aku udah datang. Paksain ikut, biar proyek yang angka-angka gedenya di depan mata kecaplok. Iya. Udah kecaplok terus modalnya ada. Saya nggak setuju Mbaknya proyeknya ada, modalnya nyari. Saya nggak setuju. Saya maunya tuh proyeknya ada, modalnya ada. Kalau proyeknya ada, modalnya nyari, salah berobat. Saya nggak setuju. Nah, maksain besok Mbaknya selama 3 hari 3 malam terus ngintilin anak yatim. Karena Mbaknya orang Jawa Tengah, kan banyak tahu. Bandung, aslinya Bandung. Asli Bandung. Ya maksudnya kan ditinggal di sana. Iya, maksudnya kan ini wilayah Mbaknya. Kan besok kan anak-anak kan acaranya kan Magelang, Jogja, sama itu daerah Borobudur. Iya, kemarin aku resminya di sana. Lihatin aja, oh ini tinggal usul ke saya, Pak Haji di sini enak loh tempatnya, sakral loh Ji. Oh iya Mbak, yaudah, yang ini dibatalin, kita pergi ya tempat-tempat sakral. Itu aku tahu Pak Haji, nanti ada Pak Haji. Kenapa mesti tempat-tempat sakral? Kan tempat-tempat sakral tuh pasti ada benang merahnya dari Allah. Nah kita numpang di benang merahnya aja. Apa sih Pak Haji? Restoran paling rame banget, pasti ada malaikat rezekinya di situ. Ada misalkan di Kawah Gunung Merapi, pasti ada malaikatnya di situ. Tempat anak-anak itu naik off-road tuh, kan itu nyewa jeep kan, 70 unit apa 60 unit sewa long trip yang paling jauh. Dan pada saat anak-anak lewat itu sungai, kan itu tempatnya jalurnya itu air. Itu kan pasti tempat air kan biasanya kan ada yang alus-alus, yang demit-demit kan. Yes, nanti kita ijab di situ. Nanti banyak ijab terus. Makanya kan kadang gini, Ji, kenapa sih lo maksain umroh? Bos, lu pernah gak ijab di atas langit? Nih langit, awan, di atas awan kan langit, pesawat lewat, anak yatim di atas pesawat itu terus ijab, pernah gak lu? Belum pernah. Nih gue ngelakuin itu, dan itu adanya di umroh. Jadi umroh tuh pesawatnya pasti di atas awan, ijab tuh di langit 7, kan dekat sama Allah, masa gak terkabul? Pasti, saya bilang gitu. Nah karena kan kita udah ngikutin umrohnya anak yatim udah berapa kali dan bener hasilnya, nggak ada yang melenceng. Nah makanya gue paksain tuh tiap tahun umroh. Buat teman-teman yang punya hajat ekstrim bisa ijab deh di atas langit. Kalau memang dia nggak sempet karena sibuk, nah lu sedekah dah, nanti diijabin di atas. Anak-anak pancing nih, yang suaranya kenceng dapat uang. Nih dari Bunda Eleni misalkan, nih dari Bunda ini. Kan pasti dia teriak, kalau bisa lehernya copot ya, penting duit. Anak yatim kan penting duit. Namanya anak-anak nggak bisa dibohongin kan. Nah makanya besok Mbaknya kasih saya tempat-tempat yang sakral di mana, di Magelangnya di mana, di Jogja di mana, di Malioboro-nya tuh di mana. Di Kopi Klotok atau di mana gitu, ntar Mbaknya kasih. Nanti kita ijab, nah Mbaknya numpang ijab di situ. Jadi doanya pesawat, Aminat Yatim roket. Itu. Kalau Mbaknya, Pak Haji aku boleh gak testimoni? Boleh. Nanti Mbaknya testimoni, nanti saya pandu. Nah kalau Mbaknya bisa testimoni dan bikin pesertanya itu takjub, bahkan mau meraktekin apa yang Mbaknya udah jalanin, tinggal ngitung aja nih berapa nih pesertanya yang takjub.
itu tinggal kali, berdasarkan yang takjub ada 200 orang, berarti 200 proyek, satu orang satu proyek. Kok gitu sih? Kok bisa kayak gitu? Kok bisa kayak gitu? Emang begitu. Satu orang. Jadi mbaknya makanya nanti pada saat testimoni, maksimalin apa yang mbak ucap, orang takjub. Nanti Allah bikin takjub mbaknya. Sekarang gimana Allah bikin takjub mbaknya? Mbaknya nggak bikin takjub. Allah wasilahnya lewat tamu. Kalau saya kan, lo ada aja rezeki. Ya kan tamunya pada takjub tuh, walaupun gue ngomong jorok. Emang gue mesti ngomongnya nggak jorok aja. Penting kan takjub aja Bu. Kayak tadi malam, Bu takjub nggak Bu? Takjub Pak Haji, saya belum pernah kemari. Saya meraktekin rendaman dalam saya sama suami saya. Ibu mertua saya udah stadium 4, dokter udah angkat tangan, rumah sakit angkat tangan. Alhamdulillah Pak Haji ada perubahan. Beneran iya. Apa Bu yang takjub dari saya Bu? Itu loh Pak Haji, pada saat Pak Haji meraktekin ilmu rendaman dalam, apalagi Pak Haji kalau ngomong spontan, nggak ada dipikirin. Terus saya meraktekin bener. Oh iya, itu baru satu. Wajar kalau saya dapat satu tuh, rezeki yang luar biasa. Nah kalau mbaknya nih pesertanya nih besok ada 380 lebih ya, hampir 400 Pak, luar biasa. 200 aja yang dengerin mbaknya dengan kesima gitu, dengerin 200 proyek. Itu namanya jejer. Makanya kan tidak semua orang yang saya tunjuk jadi testimoni, enggak. Kenapa? Resikonya kalau dia bisa bikin takjub orang sebesar itu rezekinya. Tanggung jawab juga ya Pak. Iya, kalau mbaknya bisa 200, misalkan saya bikin nih, ini kan saya bikin nih 370, 370-nya takjub. Wajar 370 datengin rezeki saya, pasti itu, pasti, nggak mungkin enggak. Gitu. Jadi mbaknya nanti, Pak Haji, aku bikin takjub tamu, Pak Haji boleh gak dengan testimoni saya? Boleh, tapi mbaknya mesti itu ya, pede. Karena kalau nggak pede kan tamu. Gue ngeliat kepedean dulu pasti. Ya iya dong. Aku mau buat testimoni yang lebih lagi Pak. Iya. Jadi ntar ini kan waktunya masih sebulan lah. Masih sebulan lagi. Ya hampir sebulan. 19 kan. Ini sekarang tanggal 23 Bang, 24. Berarti kan masih 28 hari lagi. 28 hari lagi. Nah, tinggal mbaknya bantuin saya sekarang maksain praktekin ilmu RDI. Nah, setiap step langkah, ada hasil. Langkah ada hasil. Nah, mbak rangkum, terus mbaknya jadi testimoni. Supaya apa? Supaya peserta yang ikut seminar itu meraktekin ilmunya RDI yang seperti mbak meraktekin. Jadi nggak banyak nanya, nggak banyak mikir, nggak banyak komen, gitu. Bisa Ji? Harus. Ji kalau gue bisa 370 takluk sama gue Ji, 370 proyek dijejer antri. Ini belum selesai masuk lagi, ini lagi digarap, ini masuk lagi. Kok gitu sih? Emang begitu. Terakhir, pokoknya mbaknya cari tempat-tempat yang sakral. Di luar Candi Borobudur, di luar Candi Prambanan, di luar Kopi Kelotok, di luar Kawah Gunung Merapi, di luar tempat makamnya Mbah Marijan, di luar Malioboro. Nah, ada di mana? Gua ada di satu tempat. Ya udah, ntar kita tes dulu ethernya tuh kekuatannya kan bisa dites tuh kan, ethernya, tahu kan? Tahu. Tes. Masuk mbak. Saya giring ntar ke sana. Ntar mbaknya numpang ijab. Saya ngijabin buat tamu-tamu saya. Kan nanti ada yang sedekah patungan. Ji, gue gak bisa ke Magelang, tapi gue pengen diijabin tempat-tempat sakral. Ya udah, lo sedekah patungan aja. Kok mesti sedekah patungan? Emangnya tiket gratis? Kan masuk. Tol parkir bensin kan bayar ya dari elu lah. Terus anak-anak pengen makan. Di Malioboro anak-anak pengen jajan. Maksud duit gue, duit elu lah pada patungan yuk. Nah kita patungan dah, nanti buat si bocah. Nanti kita ijabin tuh yang patungan. Kan ada satu namanya ini, dua namanya ini. Udah tinggal ijabin, kita ngaminin.
Nah saya butuh cari tempat sakral itu. Siapa? Mumpung Nanti aku wilayahnya di Jawa Tengah. Iya, Itu. itu luar biasa. Ji, di itu Ji. Gudeg yuk jum Ji, sakral Ji. Nah coba gue tes ethernya. Oh iya bagus. Masuk, walaupun anak gak suka gudeg. Karena manisan. Iya karena manis kan si orang Jawa Barat. Gak suka manis. Ya udah kita minum es teh manis aja, beli es teh manis, numpang tempatnya, kita ijab, istirahat, ijab, minum teh manis. Udah yang penting kan tempatnya sakral. Gitu. Siap. Tapi sekarang gudeg ada yang pedas ya. Gudeg yang pedas ada, tapi kan tetap aja manis-manis aja. Karena pedas-pedasnya gudeg sana tetap manis ya. Terus ke tempatnya itu apa keraton. Tempatnya si itu Gusti Yuda Diningrat. Nah, adanya Sri Sultan Hamengkubuwono 10. Kan anaknya pernah berobat ke sini sama yang perempuan. Terus buntu. Nah, nanti ijab ke tempatnya Gusti Yuda Diningrat. Nih Mbak nomornya Gusti, nanti ngobrol bisa gak anak-anak belok bisa. Terus ya kan dia ada kereta itu mayat. Ya, ada merinding apa Pak Ji? Merinding ya, udah merinding karena kayak ngeliatnya kayak besar banget. Meskipun memang belum kepegang bener ya Pak Ji, tapi kan maksudnya kayak udah kerasa gitu loh Pak Ji. Ya bismillah bulan depan udah pasti. Ya, makanya bikin tamu saya yang dengerin testimoni mbaknya, dia mau niru, mau niru, gue mau praktekin kayak Baleni, Baleni bisa, gue pasti bisa. Nah kalau dia praktekin dari 300, kan yang sekarang baru daftar 380-an ya, taruhlah yang ngikutin baru 200 aja, 200 kamu udah antri. Kenapa? Sesuai dengan jumlah orang yang kamu bikin tajub. Itu bisa Ji. Bisa kan satu testimoni besok non muslim, Kristen Katolik, namanya Mbak Ina, luar biasa dia terkabul Mbak. Utangnya lunas tanpa dia harus bayar. Tanpa dia harus bayar. Ya, utangnya lunas, jaminannya dikembaliin tanpa bayar, jaminannya dikembaliin. Betul? Terus utangnya lunas, jaminannya dikembaliin, dia dikasih duit. Itu utangnya gede juga Pak Ji? Gede. Aku juga ada tapi ya gede puluhan ya. Bisa nanti ikut aja. Jadi ntar kan sebelum ngobrol di panggung testimoni, kan antar testimoni boleh ngobrol. Iya boleh ngobrol. Nah, mbaknya ikutin tuh. Nah maksud saya, kamu nanti bikin coret-coret konsep gimana caranya nih tamu pesertanya nih takjub dengerin kamu testimoni. Siapa Ji? Bisa Ji? Oke, bisa. Kalau bisa 200 ya. Biar proyek lo selama ini 200. Kalau bisa 200 lebih Pak Ji. Iya loh, kalau bisa mah 380. 380 semuanya. Jadi semuanya dengerin kamu FM Melongo. Yang bisa. Lah kan kita pernah roadshow, semua tamu melongo. Nggak ada nggak melongo. Tapi setelah dari situ kan luar biasa. Gitu. Ada aja tukang ojek melongo Pak Ji. Kenapa? Melongo. Ini nggak salah, ini tempatnya ini yang punya kambing sapi kuda, ini pemiliknya Pak. Ini melongo orangnya. Ini mbaknya udah keluar dari rumah Delia Pasya, sekarang kesini. Ya paling tempat. Saya baru tahu ini di sini. Ya namanya Bapak Haji Susanto, buka aja YouTube yang aku bilang RDAY ya. Tukang ojek belum tahu. Ada orang Bogor. Ada orang Bogor. Ciampea. Cuman beliau belum tahu. Ya beliau kan bilang tadi ngejemput aku pas di rumah Delia Pasya kan kaget. Terus Mbak nanya mau kemana karena tadi di Grab itu aku nggak nemu RDAY. Akhirnya aku bilang nanti aja aku tunjukin jalannya. Gitu pas masuk ke sini kaget rumah 2 anak yatim. Pas masuk gangnya kok kecil, depannya seluas ini kan kaget itu kan. Ini anak-anak tidur di sini semua, ini luas banget Mbak. Sampai melongo itu orang nanya, terus aku bilang terang lagi. Iya terang. Terus aku bilang di sini Pak saya maaf nggak bisa ngejelasin karena kalau misalkan saya jelasin panjang. Aku bilang kayak gitu, Bapak nonton YouTube-nya aja. Gitu. Itu sampai melongo tuh tukang ojek dari tadi diam di situ ngeliatin, ini nggak salah nih. Ada kuda, ada sapi, banyak bener ini. Luar biasa sih. Pedagang bukan, ya kan? Makelar bukan. Kan kebanyakan kan makelar sapi, makelar kuda, pedagang kuda, pedagang sapi, pedagang kuda ini paling kudanya 3, 4, ini 96. Tukang yatim. Jadi nggak taunya Mbak, di surga sana
kita mengembala anak yatim. Iya kan zaman Nabi juga kan ngembala kambing. Nah kita ada kambing kan. Nah tapi yang kita angon bukan kambing, malah bocah yatim. Salah satunya kan Minggu kita berenang tuh ngangon. Minggu tiap minggu kita anak itu berenang. Kenapa videonya? Ada di YouTube-nya. Tiap minggu kita berenang. Maka orang tanya gini, Ji, itu odong-odong nyewa, punya pribadi orang namanya aja rumah dua kayak dulu itu odong-odong. Iya tadinya itu aja supirnya ngomong ini mobil sebanyak ini ada orang-orang ini punya anak yatim semua. Iya aku bilang ya aku mau kaget itu nanya terus itu tukang majikan kaget deh kan udah keluar dari rumahnya. Masuk sih kecil dalam naik. Oh. Iya, kaget deh kan masuknya kecil kan. Ini mah gang kok pas masuk ke dalam. Seluas ini loh dia kaget kan ini jalanan kemana? Itu tuh kalau lurus tuh Pak, kaget kan dia minggir ngeliat, udah yang ngeliat sini woy. Ngeri, terus ngeliat mobil-mobilnya banyak juga kan. Aku bilang Pak, saya nggak bisa cerita panjang lebar, bilang kayak gitu. Tonton aja YouTube ya Pak, nyimak aja Pak, bilang kayak gitu.